Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, mobil khusus guru kita yang alhamdulillah cukup banyak hadir pada pagi hari ini, di antaranya Kiai Haji Hasan Fahmi, Kiai Haji Imam Wahyudi, Kiai Haji Gali Hamzah, Kiai Haji Nurjaya Kusma, tadi saya lihat Ustaz Kamaluddin Ali, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kita di sini cukup banyak hadir. Di antaranya Ustaz Haji Musidin, Ustaz Haji Haryono, kemudian juga ketua daripada Majelis Taklim Rabu pagi, orang tua kami, guru kami, Ustaz Burhan Haji Hamadi, kemudian juga para tokoh masyarakat, para ketua masjid, ada juga di ketua masjid Jami Darussalam Haji Matun, dan juga ketua musola yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah kita kurangi rasa tajim dan mahabbah saya. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'im wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita dipertemukan kembali dalam Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita masih berada di hari raya Idul Fitri. Pertanyaannya adalah, apa makna fitri? Secara etimologi, fitri berasal dari bahasa Arab. Asal katanya fator, hurufnya terdiri dari fa, to, ro. Dibacanya berharakat fathah, maka dibacanya fator karena fi'il madi, artinya fi'il yang lampau. Secara etimologi ia memiliki beragam makna. Kalau menurut kamus Arab Indonesia karangan Profesor Dr. Mahmud Yunus, itu lebih dari 5 makna, bisa 7, 8, bahkan bisa 10 makna daripada faktor, ya, asal kata daripada fitri. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya membahas 5 saja, 5 saja. Yang pertama, fitri itu artinya agama, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fatara nasi 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, sesungguhnya manusia diciptakan berdasarkan fitrah. Ayat ini menjelaskan, ayat ini menerangkan bahwa fitrah manusia itu adalah beragama. Maka tidak wajar kalau ada manusia yang menolak agama. Maka tidak masuk akal kalau ada manusia menjauhkan dirinya dengan agama. Maka orang-orang yang hidupnya tanpa agama pasti akan mendatangkan penderitaan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ala bizikrillah ta'inna. Jadi hanya mengingat Allah lah. Artinya apa? Hanya dengan memeluk agama lah jiwa kita, hati kita menjadi tenang. Maka ayatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kemudian kita kembali kepada Allah dengan keadaan
tenang. Tenang itu artinya apa? Menjalankan agama dengan baik. Insya Allah. Ini kalau saya kupas panjang bisa berapa ya? Berapa? Ya, karena kalau anti agama nanti ada ateis. Kalau bahasa kasarnya komunis. Ya, komunis itu partai yang pernah bukan partai ideologi yang pernah gugur di Uni Soviet. Ya, dulu Uni Soviet kurang lebih 76 tahun dia memakai ideologi komunis. Karena hancur ideologinya, nggak bagus, ya, nggak bisa berjaya, maka Uni Soviet pecah menjadi berapa negara? Oh, nanti ada Rusia, nah, gitu ya, ada Kroasia, nah, terpanjang gitu. Terus gitu aja ya. Yang kedua, fitri itu artinya potensi. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke alam dunia pasti dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud dengan fitrah di sini? Nah, menurut Profesor Dr. Hasan Langbulu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah potensi. Jadi setiap manusia, setiap anak, setiap bayi yang dilahirkan ke alam dunia, mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecerdasan. Mereka dibekali oleh Allah dengan kepintaran. Maka nanti dalam teori pendidikan dikatakan setiap anak itu pintar, tapi pintarnya beda. Nanti ada profesor dari Barat, maaf Yayasan Pampi saya lebih profesor dari Barat ya, karena beberapa ustadz suka komplain dengan saya ya. Jadi ada profesor dari Barat 1984, saya lahir 1983. Dia 1984 sudah bikin teori, namanya teorinya multiple intelligence. Jadi manusia itu memiliki 9 kecerdasan. Nah, kalau Roma Irama itu namanya kecerdasan musikal. Ya, kalau di Amerika Roma Irama gelarnya apa? Profesor. Kenapa? Karena dia bisa menciptakan lagu sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Lagi musim lari pagi dia bikin lagi. Lari lagi. Lagi musim begadang dia bikin lagu. Begadang jangan begadang. Nah, gitu kan. Lagi musim judi dia bikin lagu. Judi. Banyak anak durhaka sama orang tua dia bikin lagu. Kayak manusia. Nah, kira-kira pertumbuhan manusia ini penduduknya meningkat. Maka dulu Roma Irama bikin lagu 185 juta penduduk. Ah, gitu kan. Karena dia bisa menciptakan lagu, itu namanya kecerdasan musikal. Ya, karena dia bisa menciptakan lagu sesuai dengan keadaan pada waktu itu, dicintai oleh Amerika, maka digelar apa? Profesi. Nah, kalau saya kecerdasan namanya kecerdasan spiritual atau linguistik. Ya, kalau selama lumayan bagus, kira-kira gitu. Nah, ya kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang mau bahasanya ahli ya, bahasanya ahli. Seperti nanti malam Pak, ya, nanti insya Allah jam 6 atau jam 18:11 kita bisa melaksanakan sholat gerhana bulan. Itu siapa yang mengetahui? Orang yang ahli di bidang, orang yang bisa melihat matahari, orang yang bisa melihat bulan. Namanya nanti kalau di Muhammadiyah pakai hisab, hitungan, ya itu bisa terlihat semua. Idul Fitri tahun depan, Idul Fitri 2034 itu bisa terhitung dari apa? Ya, dari pakar pendidikan. Nah, manusia dilahirkan oleh Allah, dibekali dengan kecerdasan untuk apa? Agar dia bisa menjalankan kehidupan. Insya Allah. Jadi fitri itu artinya potensi. Jadi anak-anak Bapak semuanya dilahirkan oleh Allah dalam keadaan pintar, tapi pintarnya beda. Makanya pintar si A sama B sama C itu beda. Kita nggak boleh menyamakan yang anak yang satu dengan anak yang satu. Itu dalam teori pendidikan. Yang ketiga, fitri itu artinya ciptaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 22 kali apa? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi. Kenapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah aku akan. Nah, jadi arti kata fatar di sini adalah ciptaan. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada faktor, nanti ada khalaq.
Ya, apa bedanya? Manusia bisa nggak menciptakan? Oh, manusia jago menciptakan. Ya, bisa nggak manusia menciptakan? Jago. Tapi ada yang tidak bisa diciptakan oleh manusia apa? Menciptakan ruh. Menunda kematian itu tidak bisa. Ya, yang mempunyai otoritas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia itu cerdasnya luar biasa. Orang yang tidak hamil itu bisa Pak, dengan teknologi kedokteran, dengan cara apa? Bayi tabung. Ada bayi tabung. Dari bayi tabung itu hukumnya boleh saja, asalkan spermanya dan ovumnya dari suami istri. Nanti yang rusak itu macam-macam Pak. Ada spermanya yang rusak, ada ovum yang rusak. Itu nggak boleh. Pakai sperma orang nggak boleh itu. Pakai rahim orang nggak boleh. Jadi syaratnya harus spermanya, rahimnya, ovumnya dari suami istri. Ada lagi teknologi yang canggih daripada bayi tabung. Ada tanggung. Cloning. Dari DNA manusia bisa menciptakan manusia. Mudah-mudahan ini tidak disahkan Pak. Kalau ini disahkan Pak, derajat manusia bisa hancur, harkat martabat manusia bisa hancur. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh manusia dengan cara cloning. Dulu tahun 1955 ada namanya orang Amerika berhasil bikin cloning. Pemasarannya domba Dolly. Ya, dari DNA-nya dibuat tapi umurnya nggak panjang. Ya, jadi kekuatan teknologi manusia juga dibatasi. Itu yang ketiga. Fitri itu artinya ciptaan. Yang keempat, fitri itu artinya makanan. Fitri itu artinya apa? Makanan. Makanya setiap akhir dari Ramadan kita diwajibkan untuk bayar zakat fitri. Dari 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kita mengharuskan, kita diperbolehkan mengeluarkan zakat fitri dengan makanan. Artinya zakat fitri artinya apa? Makanan. Hanya satu mazhab, siapa? Imam Abu Hanifah yang membolehkan kita mengeluarkan zakat dengan uang. Kenapa? Karena uang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika mulai belajar agama ketika Imam Malik wafat. Ya, jadi gurunya Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Ketemunya di mana? Ketemunya di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, ya, gurunya adalah Imam Malik. Nah, ketemunya di mana? Ketemunya di Madinah. Tapi Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena ketika Imam Abu Hanifah wafat, maka di saat itulah Imam Syafi'i lahir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan bahwa ilmu fikih akan diteruskan oleh Imam Syafi'i. Kira-kira gitu ya. Jadi fitri itu artinya apa? Makan. Jadi hari raya Idul Fitri artinya hari raya kembali makan. Makanya sebelum salat Idul Fitri kita disunahkan untuk makan. Bahasa Arabnya buka puasa apa? Iftar. Asal katanya fatar. Bahasa Arabnya sarapan pagi apa? Futur. Asal katanya fatar. Makanya hari raya Idul Fitri adalah hari raya makan. Maka seminggu sebelum Lebaran bapak-bapak repot bikin makanan. Nanti hari rayanya ngapain? Ngasih makanan. Kumpul di sini makan, kumpul di sana makan. Saya datang ke rumah Bapak Haji Amadi dikasih makan ikan pecah, mantap. Nah, saya kalau diundang lagi, insya Allah kagak nolak. Ambil adalah yang pertama, yang keempat, yang kelima. Fitri itu artinya suci. Ini yang sering kita terjemahkan ya. Fitri itu artinya bersih. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, al-fitratu khamsun. Jadi fitrah itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama khitan. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga
mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak nggak boleh dicukur, tapi dicabut. Sakit-sakit itu. Yang ketiga, keempat, mencukur bulu kumis. Nanti yang membedakan antara orang Islam dengan orang Yahudi itu di mana? Di kumis. Ya. 5, apa 5? Memotong. Jadi kata Rasulullah SAW, fitrah itu 5. Itu artinya apa? Melambangkan apa? Kesucian dan kebersihan. Seperti hitam, ya, kesempurnaan kesucian laki-laki ketika dia telah hitam. Jadi hitam itu bukan hanya suci dan bersih, tapi dalam kesehatan ini mengandung manfaat yang luar biasa. Karena biasanya anak sekarang baru belajar umur 1 hari, itu bayi laki-laki udah dikasih apa? Pampers. Berapa tahun? Ada yang 4 tahun dikasih pampers. Jadi lubang kencingnya apa yang terjadi? Mampet. Nah, bahasa kedokterannya apa itu? Kalau lubang pipisnya anak kecil itu mampet itu prostat. Ya. Tapi solusi kesehatannya diapain? Disumak. Maka ketika disumak, karena kencingnya 2 liter kuat. Jadi kesehatan itu, ya, kesucian kita itu luar biasa. Nah, ini kan anggota tubuh kita ini. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan ini adalah anggota tubuh kita, ya, yang banyak kotorannya. Kalau kotorannya banyak, maka akan timbul penyakit. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan fitrah itu ada 5, artinya adalah suci dan bersih. Nah, alhamdulillah, ya, kita sudah mensucikan secara lahiriah kita, ya, memotong kumis dan sebagainya, itu adalah kesucian lahir kita. Maka kesucian lahiriah kita itu harus kita sempurnakan dengan apa? Kesucian batin. Dengan cara apa? Silaturahim, saling maaf, memaafkan, atau yang kita kenal dengan halal bihalal. Tinggal sekalian halal bihalal. Ya, halal bihalal memang ini tradisi orang Indonesia, Pak. Bapak cari di Al-Quran, nggak bakalan ketemu kata-kata halal bihalal. Cari di hadis, nggak bakalan ketemu kata halal bihalal. Bapak pergi ke Arab Saudi, nggak bakalan ketemu kata-kata halal bihalal. Bahkan perlu saya pernah kuliah di teman-teman yang celananya agak kapas gitu. Nah, itu beliau mengatakan halal bihalal bid'ah model. Padahal kan makna halal bihalal itu apa? Silaturahim. Ya, saling maafkan. Dari kata-katanya udah cakep, Pak. Halal apa? Menghalalkan. Bihalal dengan apa? Dengan halal. Jadi kita saling menghalalkan. Kalau bahasa anak sekarang mah 0-0. 0-0. Lawannya apa lawannya? Haram. Halal. Haramnya apa? Halal. Haram. Jadi kalau kita sudah halal bihalal, sudah bersilaturahim, sudah maafkan, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kemarin saya mengikuti sidang Habib Rizik Syihab, JPU mengeluarkan hadis, ya, tentang orang-orang yang bangkrut di yaumul qiyamah, ya, orang-orang yang bangkrut. Lalu hadis itu dijelaskan lebih lengkap oleh Habib Rizik. Ini nyambung nih, Pak. Ya, jadi nanti kata Rasulullah SAW, siapa orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut? Orang yang nggak punya duit, nggak punya mobil, nggak punya harta, nggak punya motor, bukan. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, membawa amal soleh, sholatnya, puasanya, zakatnya, dan lain sebagainya. Tapi juga dia membawa kezaliman, pernah menyakiti orang, pernah memukul orang lain, pernah menzalimi orang lain, maka nanti di sana disidang oleh Allah. Ya. Nanti kebaikannya diambil kepada orang yang disakitinya. Kalau belum cukup, dosa-dosa orang tersebut diambil lalu dilimpahkan kepadanya. Na'udzubillah. Makanya mari sama-sama kita berlapang dada. Ya, kita saling memaafkan. Ya, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kembali kepada Allah dengan keadaan tenang. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada beberapa pengumuman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
Wa